Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di dalam diri kita ini ada 3 macam nafsu. Anwa an-nafas al-insaniyah, al-basyariyah. 3 jenis nafsu kemanusiaan kita ini. Yang kita sekarang disebutnya dengan nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah ini kata Sigmund Freud namanya ID atau id atau ide. Kemudian nafsul lawamah disebut dengan ego atau bahasa Arabnya al-huwa. Kalau ID itu al-huwa, kalau ego al-ana. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah yang disebut dengan al-anal a'la. Namanya al-anal a'la atau super ego. Apa sih ciri-cirinya? Pertama, nafsul ammarah itu disebutkan dalam surat Yusuf kalau nggak salah ayat 53. Ya, menceritakan tentang ungkapan Zulekha yang tergila-gila kepada Nabi Yusuf sampai ingin memperkosa Nabi Yusuf di rumahnya sendiri. Dia mengatakan sebagai tanda penyesalan akan kesalahannya, mengatakan inni la ubari'u nafsi inna nafsa la ammartum bisu illa ma rahima rabbi. La ubari'u nafsi, saya tidak bisa membebaskan diri saya dari nafsu. Aku tidak bisa membebaskan, memerdekakan diriku dari nafsu. Nah, maksudnya nafsu ammarah. Ya. Bahwa nafsu ammarah itu la ammaratum bisu. Nafsu ammarah itu selalu mengajak kita untuk berbuat jahat. Jadi kalau kita melihat barang orang pengen diambil, itu yang bekerja namanya nafsu ammarah. Ada istri orang dikerjain, itu nafsu amarah. Padahal banyak gadis yang mau, tapi pengennya yang punya suami. Iya, makanan yang halal ada, pengennya yang haram. Teh ada, pengennya topi miring. Jadi sehari-hari kerjanya itulah ammaratum bisu, selalu saja mengajak kepada kejahatan. Ingin merusak, ingin membinasakan, mencuri, merampok. Sampai saya di Indramayu ini ada melihat perilaku satu orang, karena saya sebagai ketua seniman juga sih, paguyuban seniman Indonesia ketuanya, jadi saya tahu perilaku. Ya ada di antara kita perilakunya, tidak ada satu hari pun dia tidak mabuk. Saya ulang lagi, tidak pernah satu hari pun dia tidak. Jadi artinya apa? Jadi kalau dalam keadaan mabok dia bisa ngarang lagu. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi sudah bisa mabok. Hebat kan? Begitu juga. Jadi sehari-hari itu kerjanya ngajak yang nggak benar aja. Itu namanya nafsul ammarah. Ya. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nah, ketika orang berpikiran, karena Allah mengatakan bahwa nafsu adalah musuh kamu, setan musuh kamu, dikiranya kita disuruh berkelahi melawan nafsu. Tidak. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang jelas. Ini tidak berarti Allah nyuruh kita berkelahi dengan setan, nggak bakal menang. Setan yang lihat kita, kitanya tidak ngeliat setan, bagaimana bisa menang? Kalau mau ditampok lawannya pribadi, yang berikaton je. Kalau setan itu mukul kita, dia melihat kita, kitanya tidak melihat. Kalau dia mukul balasnya gimana? Yang bakal menang. Nafsu juga sama, ya, bahwa nafsu lebih siaga daripada kita. Kitanya melek, nafsunya melek. Kitanya tidur, nafsunya melek. Kitanya berdiri, nafsunya
berdiri. Kitanya duduk, nafsunya berdiri. Jadi lebih siap nafsu. Nggak bisa. Dibunuh hari ini, nggak lama akan hidup lagi. Diinjak, bangun lagi. Ditampar lari, datang lagi, ganti baju aja. Tadinya bajunya merah, datang lagi bajunya hitam. Tampar lagi, datang lagi bajunya berganti baju. Tapi ya nafsunya itu juga sesungguhnya. Sangat kewalahan dan tidak mungkin kita akan mengalahkannya. Kalau itu tidak ada, ya berarti selesai kehidupan. Kalau kamunya mati, nafsunya kamu baru mati. Kalau kamunya tidak mati, ya nafsu tidak mati. Paham Bapak sekalian? Jadi artinya kita tidak bisa menaklukkan nafsu itu. Nah makanya diisyaratkan dalam ayat ini, illa ma rahima rabbi inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu ngajak kita berbuat jahat selalu, kecuali bagi orang yang disayang oleh Allah. Jadi bukan melawan nafsu. Bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Allah? Nanti kalau kita disayang oleh Allah, nanti Allah ya yang merijus, yang mengurangi, yang menurunkan volume nafsu dari 120 turun sampai 20 saja. Nah kalau nafsunya lemah, kita kan menjadi nyaman. Nah jadi artinya kalau kita ini berjuang dengan sengaja melawan nafsu, melelahkan. Tapi kalau kita berjuang mencari rahmat Allah, kepengen disayang Allah, ya ceritanya mengalihkan perhatian, lebih nyaman. Kita satu ketika dalam keadaan sedih. Nyaman gak bu orang sedih itu? Enggak kan? Kita juga pengennya mah nggak sedih pengennya makan. Pengennya nggak sedih kan? Ya, tapi kenapa kita tidak bisa lepas sedih lagi? Sampai 2 tahun masih nangis lagi. Ya, sebetulnya kesedihan yang menimpa diri kita ini normalnya sebentar, paling 10 menit, paling lama 15 menit kesedihan itu akan hilang dan jiwa kita akan normal kembali. Sebetulnya seperti kita melemparkan batu di balong yang tenang, yang jernih. Kita lemparkan batu, belum apa yang terjadi? Bulatan-bulatan, gelombang-gelombang kecil. Berapa lama? 1 jam lah. 1 jam, masih ada, masih goyangannya. 1 jam. Kalau kita goyangnya paling 15 menit lah. Nah, kalau kita biarkan saja, itu akan tenang kembali hari itu. Kita juga sama, kalau kita biarkan saja, kesedihan itu akan hilang dengan sendirinya dan hati kita menjadi normal. Yang menyebabkan kesedihan berkepanjangan karena selalu kamu pikirkan. Mikir lagi, ini gara-gara salah siapa begini? Haji Mustafa nih gara-garanya. Pak Edi nih begini gara-garanya, menyalah-nyalahkan orang lagi. Waduh, rugi saya berapa kerugian saya ini? Karena keterlaluan saya. 100 juta saya rugi. Mikir lagi, ntar lagi nanti banknya kalau nagih bagaimana? Nggak selesai-selesai akhirnya. Masalahnya tidak diselesaikan, sedihnya berkepanjangan. Daripada itu ya coba bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Sudah, kita rugi kita 100 juta. Siapapun yang salah harus kita selesaikan. Nah itulah namanya kita mengelola jiwa itu seperti itu. Jadi illa ma rahima rabbi ini sebagai jawaban, jangan mencoba berkelahi dengan nafsu. Lebih baik kita fokus mengatasi jiwa kita ini, bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu. Paham bu? Enak boleh mohon bu? Ya iya. Sepisan kewedangan sampean ku. Ngerti kewedangan? Ketangguhan lakinya selingkuh. Mengkele sama rurip, ya boleh. Dikokonin siapa? Gitu wis ya wis. Lakene wis ngaku salah, ya wis kita salah, wis ngabruk ning pangkon, wis nangis pangpuranya wis tadi.
mesti diucap-ucapakan baik. Kadang-kadang sambil nafsu beri kerot-kerot untungnya beri ngasa lajeng tekecok sih. Yang buat kita jadi tidak nyaman hidup kita ini. Nah itulah cerita yang seperti itu. Nah itu ide itu al-huwa itu selalu mengajaknya yang nggak bener aja. Nah kalau an-nafsul lawamah itu di Al-Qurannya wala uqsimu bi nafsil lawamah, itu dia statusnya netral di tengah, bisa tertarik ke nafsul lawamah, nafsul amarah, bisa ketarik nafsul mutmainnah. Lawan dari nafsul amarah adalah nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu adalah nafsu yang sifatnya selalu mengajak kita benar. Kalau makan yang halal, kalau menyampaikan kebutuhan biologis ya yang halal dengan baik, ya utang ya dibayari, janji ya dipenuhi, ya hidupnya damai, tenang, mangan wareg, ya turu lali, badan sehat, rezeki akeh, amin. Ya, bature akeh, ya loman, berbuat baik semuanya, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, itu nafsul namanya nafsul mutmainnah. Nah, karena nafsul mutmainnah ini sifatnya selalu kebaikan-kebaikan semuanya, yang halal, yang benar, yang sah. Nah kalau kita sudah permanen ya memihak nafsul lawamah, berarti damai. Berarti lawan wong perang kah? Menang. Kalau orang perang ya menang. Kalau sudah menang gimana terusnya? Ya balik. Nah kalau menang balik beli. Ya wis, makanya ya ayatun nafsul mutmainnah irja'i, wahai nafsu yang tenang, irja'i, yuk pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamunya senang, Allahnya juga senang. Ayo balik ya, ayo mangga. Fadkhuli fi ibadi, silakan bergabung dengan hamba-hambaku. Nunggang mobil bareng nyus mangkat, begitu grog terang kena, fadkhuli jannati, monggo melebet, silakan masuk Ibu-ibu pengen dijemput nggak? Menang aja dulu. Kalau belum menang ya belum jemput. Jadi itulah akhir kehidupan, karena menangnya suatu kebenaran. Nah di dalam perjalanan inilah yang kita kelola adalah nafsul lawamah ini. Karena kadang-kadang iya, tambah wakal sholat berjamaah, tambah wakal tukaran. Tambah akeh sodakoh, tambah akeh ngombangi wong. Nanti deh. Tambah akeh sodakoh, tambah akeh ngombangi wong. Tambah ayu, tambah ngece wong desa. Iya kan? Sehari-hari semacam itu. Jadi nafsul lawamah kita ini sering ketarik kepada nafsul amarah dan sering ketarik nafsul mutmainnah. Kadang-kadang kita berbuat baik, nyaman sekali. Nanti kadang-kadang setannya datang lagi, ya ngamuk lagi. Ya, makanya bubar maning, mabokan maning. Beli umroh maning, tobat maning, beli mabokan maning. Selalu nah inilah jadi di tengah perjalanannya selama hidup kita, nafsu lawamah kita perlu dikelola dengan baik. Jadi secara zahirnya, kalau kita ingin tergolong orang-orang yang baik, carilah pergaulan teman-teman yang baik. Paham nggak Bu? Bakal sampean baturan yang karuang dagang gesek sampeane mambu. Bakal baturan karuang dagang lengawangi maune. Iya. Bakal pengen jadi wong soleh kudu akeh baturan karo wong soleh. Nah, salah satu cirinya wong lagi sing diaduaken ning Gusti Allah iku ya aku nalikane sampean sanget nih wong bener. Iya. Wong bener kakek akeh sing sanget wong bener kan.
Iya. Iya, apa aja kayak dalbal ya kan. Yang apa kesalahannya? Nah, itulah kira-kira. Jadi memang akhirnya dalam peribahasa maka sampean niki pengen dua laki sing soleh. Bisa aja jeruk jambening kita maning lah. Maka pengen dua laki sing soleh, sirene be sing soleh hadingin. Ya pribadi dua laki sing soleh, sirene be soleh beli apa aja? Iya kan? Iya, pasti akan bentrok. Umpamanya seorang suami yang soleh dapat istri yang tidak soleh, nggak akan lama kok. Paling suwe 6 tahun bu berjalan. Beli tahan. Rabi ini ya beli tahan. Bilang laki ini orang gelem korupsi. Goblok. Laki jujur kah? Tidak mau korupsi, dia goblok. Kalau ditekan bahaya, duit sekoper dibuang mana sih priben? Garap kapan sugi ya? Kadar gaji 3 juta sebulan. Oh iya boleh. Lakinya disalahkan, lakinya pada baik. Ya muruki wong bener. Rapinya dewak, kamu blok cewek aja. Iya, jadi dari wong Mesirnya atuyuru ala askalihataka. Burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Dari orang Inggrisnya, everybody will join with his flocks. Burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Itu peribahasa, Bu. Tetapi realita dalam kehidupan tidak selalu burung itu berkumpul sejenisnya. Kita tiap hari seringkali berkumpul dengan orang-orang yang tidak sejenis dengan kita. Harus kita hadapi juga. Betul nggak? Iya, ternyata sehari-hari kita banyak bergaul dengan manusia-manusia yang wajahnya tidak sama dengan wajah kita kok. Tapi tidak bisa dihindari, harus begitu bagaimana? Tidak ada pilihan lain. Ya, apalagi pada komunitas-komunitas yang terbatas, nggak ada pilihan lain. Kalau di sini mah, alhamdulillah, insya Allah di Indramayu mah nggak cocok dengan kamu, ya cari yang lain masih banyak. Tapi pada komunitas tertentu itu susah kita melepaskan diri. Apalagi dalam organisasi profesi, organisasi apalagi profesi, organisasi ideologi, politik, budaya, seni. Kita kan gelarnya terbatas juga, suka tidak suka ya. Kita di kantor pemerintahan. Banyak kan tidak semua orang senang kan, terjadi kan perselisihan, nggak ada pilihan lain, ya sudah gimana? Ya, sehingga kerja kita jadi malas. Beli yang makat kerja ya, karena kita di kantor melihat wajah-wajah yang tidak kita sukai ya, semua kesalahan kita semua direkam oleh mereka semuanya, dan kapan-kapan kita sering dijatuhkan. Itu kan dunia begitu. Nah, jadi atuyura ala askaliataka itu peribahasa burung berkumpul dengan sejenisnya. Tapi kehidupan kita sehari-hari tidak selalu kita berkumpul dengan sejenis dengan kita, kadang-kadang berbeda kok. Itu bagaimanapun harus kita hadap semacam itu. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian, ini nafsul lawama ini, kalau kita habis cenderung mendukung nafsul mutmainnah, jiwa kita damai. Ya, hari ini kita sholat Idul Adha. Hari ini kita bagi-bagi daging korban, ya kan? Kita santuni anak-anak fakir miskin semuanya. Orang-orang jompo kita kasih semuanya. Setelah kita banyak berbuat baik, apa yang terjadi? Mutmainnah, jiwa kita menjadi tenang, nyaman. Napas kita menjadi lega lagi. Pikiran kita menjadi jernih lagi. Hati kita menjadi cemerlang lagi. Tidur kita menjadi lelap, mahan kita lahap, badan kita sehat. Kalau hari ini kita habis berbuat jahat karena berpihak kepada nafsul amarah, membunuh orang, malamnya bisa tidur enggak? Kita tersiksa. Itulah bolak-balik. Jadi nafsul lawamah ini gonjang-ganjing ke kanan, nafsul mutmainnah tenang. Kalau condong ke kiri, nafsul amarah sakit lagi. Itulah
yang menyebabkan kita sering sehari-hari mengalami kesedihan yang berkepanjangan, kecemasan, kegelisahan, kehilangan semangat kerja, biliki yang menggawe, menjelang laki kanya mengit. Iya, suami juga sama, nggak betah di rumah, pengennya keluar aja. Setiap hari bertengkar dan bertengkar. Sing witangi turu tuh kagarapan turu ya tukaran bae saja nanti. Nah itulah akhirnya kita kehilangan tenaga, malas kerja, ya kadang-kadang kita kehilangan percaya diri, mengasingkan diri dari kelompoknya sendiri, ya pikiran kita tidak pernah konsentrasi, mendengar orang ceramah juga nggak tahu, nggak ngerti, nggak ada yang masuk kok. Pernah nggak mengalami gitu? Ngulungan ngobrol kamu kan lah. Jadi biasanya ngadep rai mungkur, iya, diomong ya sejam, aja mukanya enak ya, kan mukanya enak ya, aja, wes sejam paham beli, paham, encang apa embuh, ya karena tidak konsentrasi, nah itu depresi yang namanya, depresi macam itu, penderitaan bagi kita semuanya, dan kita sudah seperti dinerakai. Nah, saya akhir kata ingin mengatakan bahwa salah satu kholwat ini di samping memperkokoh kecerdasan memilih, depresi yang masih menginap dalam diri kita melalui kholwat ini habis semuanya. Ibu-ibu pulang ke rumah insya Allah seperti melihat dunia baru lagi. Amin. Mudah-mudahan itu saja. Dan saya mohon maaf barangkali hari ini saya tidak bisa makan-makan bersama. Silakan Asra lanjutkan testimoni Tuan Syahrir melanjutkan kita, dan Pak Dik juga, mana Pak Dik? Oke, maka diatur Pak Dik, maka berdua melanjutkan sambil menunggu masakan matang ya, gitu aja. Sekali lagi mohon doa, mudah-mudahan saya diberi kesehatan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.